Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 Komunikasi Perpustakaan akan mempresentasikan makalah tentang model ilmu komunikasi. Saya Eriza Nur Afifah dengan NIM 2330304009. Dan saya Hanifah Muslimah 2330304013. Komunikasi Laswell. Salah satu model ilmu komunikasi yang paling tua tetapi masih digunakan orang untuk tujuan tertentu adalah model komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Laswell tahun 1948 yang menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang diembannya dalam masyarakat. Laswell mengemukakan 3 fungsi komunikasi. Seorang ahli ilmu politik dari Yale University, model Laswell sering diterapkan dalam komunikasi massa. Model Laswell tersebut mengisyaratkan bahwa lebih dari satu saluran dapat membawa pesan. Model Laswell dikritik karena model itu tampaknya mengisyaratkan kehadiran komunikator dan yang bertujuan untuk mengetahui proses komunikasi yang baik. Model Laswell menggunakan 5 pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam melihat proses komunikasi, yaitu who siapa, say what apa yang dikatakan, in which channel saluran komunikasi, dan to whom kepada siapa, what effect atau unsur pengaruh. Bila dilihat lebih lanjut, maksud dari model Laswell dapat dilihat sebagai berikut. Hubungan komunikasi verbal atau Laswell dengan sosial adalah sebagai cara untuk menyampaikan pesan secara verbal, baik itu secara tulisan maupun lisan, yang perlu dirancang secara cermat sesuai karakteristik komunikan maupun keadaan di lingkungan sosial. Berbicara tentang hubungan sosial ini sudah terbentuk sejak manusia dilahirkan dan berkembang sejalan dengan berjalannya kehidupan manusia yang semakin luas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifah. 2. Komunikasi berlo. Model komunikasi merupakan komunikasi berlo. Model komunikasi merupakan representasi visual dari identifikasi bagaimana sebuah proses komunikasi berjalan. Bisa dikatakan model komunikasi merupakan pewujudan dari sebuah komunikasi berjalan, mulai dari sebuah pesan disampaikan hingga pesan diterima. Belum memberi penekanan lebih pada komunikasi sebagai sebuah proses, yang mana proses tersebut melibatkan beberapa komponen. Ada 4 komponen yang penting yang ditekankan David Caberlo dalam model komunikasi, yaitu sender, message, channel, dan receiver. Karena 4 komponen inilah model komunikasi Berlo disebut pula model komunikasi SMCR. 1. Source atau sumber. Sender atau source atau pengirim pesan adalah sumber berasalnya pesan, atau bisa dikatakan seseorang yang memberikan pesan. Sumber dalam komunikasi dapat disebut komunikator. Sumber bisa terdiri dari satu orang atau beberapa orang, yakni kelompok. Kelompok di sini seperti halnya organisasi, partai, atau lembaga tertentu. Sumber juga sering dikatakan sebagai source, sender, atau encoder. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi elemen sender atau source atau sumber, yaitu A. Keterampilan komunikasi, B. Sikap, C. Pengetahuan, D. Sistem sosial. 2. Message
atau pesan yang disebut dengan elemen message atau pesan dalam model komunikasi perlu adalah substansi yang dikirimkan oleh sender atau source kepada penerima pesan. Pesan yang dikirimkan oleh sender atau source dapat berbentuk suara, teks, video, ataupun media lainnya. Pesan adalah isi dari komunikasi yang memiliki nilai dan disampaikan oleh seseorang. Pesan bersifat menghibur, informatif, edukatif, persuasif, dan juga bisa bersifat propaganda. Pesan disampaikan melalui dua cara, yaitu verbal dan non-verbal. Bisa melalui tatap muka atau melalui sebuah tidak baik dapat menimbulkan misinterpretasi. 3. Channel atau media dan saluran komunikasi. Dalam melakukan komunikasi, sender atau source harus memilih sebuah saluran komunikasi untuk membawa atau mengirimkan pesan yang dimiliki. A. Hearing atau mendengarkan, yaitu menggunakan telinga untuk menerima pesan. B. Seeing, melihat, yaitu saluran komunikasi visual, misalnya televisi yang dapat kita lihat dan pesan yang disampaikan dapat kita terima. Touching, menyentuh, yaitu sensasi sentuhan dapat digunakan sebagai sebuah saluran komunikasi. Misalnya ketika akan membeli gorengan, kita akan menyentuh gorengan tersebut apakah masih hangat atau tidak. Dan smelling, mencium, dapat menjadi saluran untuk berkomunikasi. Tasting, merasa, indera pengecap yakni lidah juga dapat kita gunakan sebagai saluran komunikasi. Misalnya ketika kita mencicipi makanan, maka komunikasi pun dapat terjadi. Receiver, penerima pesan. Receiver atau penerima pesan merujuk pada individu yang menerima. Pesan dikirimkan oleh pengirim pesan sebagaimana sender atau sumber pengirim pesan, maka receiver atau penerima pesan juga memiliki berbagai elemen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. A. Keterampilan komunikasi. B. Sikap atau attitude. C. Pengetahuan. D. Sistem sosial. E. Budaya. Sekian pembacaan makalah dari kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.